Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pendidikan Islam dan Upaya Kemerdekaan Indonesia. Baiklah, di sini saya Venta Leningsih dengan NIM 2119245 akan menyampaikan materi tentang kondisi lembaga pendidikan Islam di masa menjelang kemerdekaan. Pada tahap awal pendidikan Islam itu berlangsung secara informal dengan cara para mubalik memberikan contoh teladan yang baik, yaitu menunjukkan akhlakul karimah sehingga masyarakat yang mereka datangi itu menjadi tertarik untuk memeluk agama Islam serta mencontoh perilaku mereka. Dalam perkembangannya, mereka itu membentuk komunitas-komunitas Islam yang telah tersebar di berbagai daerah sehingga mereka telah dapat membangun masjid. Dengan adanya mereka membangun masjid ini, para ulama dan guru-guru itu mulai berdatangan. Pengajian-pengajian pun sudah mulai diselenggarakan dengan mengambil tempat di masjid-masjid yang telah mereka bangun tersebut. Tempat-tempat pengajian ini kemudian selanjutnya mulai berkembang. Ada yang menjadi pondok pesantren, surau, langgar, bahkan sekolah hingga perguruan tinggi. Adapun lembaganya yaitu yang pertama surau. Di Minangkabau istilah surau ini sudah dikenal sebelum Islam datang. Surau dalam sistem Minangkabau adalah kepunyaan kaum atau suku yang berfungsi sebagai pelengkap rumah gadang sebagai yang tujuannya untuk sebagai tempat bertemu, berkumpul, rapat dan tempat tidur bagi anak-anak yang telah balik dan orang tua yang uzur. Fungsi surau ini semakin kuat strukturnya karena masyarakat Minangkabau itu menganut sistem matrilineal, yaitu garis keturunan ibu, sehingga para lelaki bujang atau yang telah balik tidak memiliki kamar di rumah orang tuanya, sehingga mereka tinggal di surau. Di sana mereka juga belajar tentang ilmu pengetahuan dan keterampilan lainnya. Fungsi surau tidak berubah setelah kedatangan Islam. Hanya saja fungsi keagamanya semakin penting dan semakin kuat yang diperkenalkan pertama kali oleh Syekh Burhanuddin. Sebagai surau itu setelahnya surau itu dikenal sebagai tempat mengajarkan ajaran Islam yang khususnya tarekat atau suluk. Lembaga pendidikan tradisional surau mengutamakan sistem pendidikan halaqah. Materi pendidikan yang diajarkan pada awalnya masih seputar huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran. Yang kedua ada Maunasah. Maunasah merupakan pendidikan Islam terendah. Maunasah berasal dari kata Arab yaitu madrasah. Maunasah merupakan suatu bangunan yang terdapat di setiap kampung atau desa. Bangunan ini seperti rumah tetapi tidak mempunyai jendela dan bagian-bagian lainnya. Secara fisik, maunasah adalah bangunan rumah panggung yang dibuat pada setiap kampung, dan di antara fungsi maunasah adalah sebagai tempat upacara keagamaan, penerimaan zakat, tempat penyalurannya, tempat musyawarah dan sebagainya. Sebagai lembaga pendidikan Islam di mana diajarkan pelajaran membaca Al-Quran, pengajian bagi orang dewasa diadakan pada malam hari dengan cara metode ceramah yang dilaksanakan 1 bulan sekali. Selanjutnya ada madrasah. Madrasah berarti tempat belajar bagi siswa atau mahasiswa. Dalam sejarah pendidikan Islam, makna dari madrasah tersebut memegang peran penting sebagai industri belajar umat Islam selama pertumbuhan dan perkembangannya. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas Islam yang menarik perhatian berkenaan dengan cita-cita pendidikan nasional. Hal ini disebabkan karena jumlah peserta didik yang signifikan, akan tetapi juga karena karakteristiknya yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. Sistem pendidikan yang digunakan pada masa itu masih sangat tradisional. Menurut Abdullah Fajar adalah belum adanya sistematika yang digunakan baik dari objek, subjek maupun materi yang diajarkan. Dalam perkembangan selanjutnya sudah muncul upaya mengklasifikasikan tingkat pendidikan ke tingkat 2, yaitu pemula yang harus belajar huruf hijaiyah sampai dapat membaca. Selanjutnya
ditambah dengan materi-materi lainnya, tingkat selanjutnya ditambah dengan materi pelajaran lainnya seperti kasidah, berzanji, ilmu tajwid, dan belajar kitab kuning. Dari pemaparan di atas dapat ditegaskan bahwa tujuan ulama pendidikan Islam pada masa itu adalah membina murid agar dapat membaca Al-Quran, dapat melakukan ibadah yang baik, dan mempunyai landasan iman yang serta mempunyai akhlak yang mulia. Penggunaan sarana masjid dan surau untuk tempat pendidikan Islam pada hakikatnya tidak berbeda dengan yang dipraktekkan oleh Rasul dan mendidik para sahabatnya. Metode yang digunakan dalam pendidikan Islam adalah sistem sorongan, yakni murid belajar pada seorang guru dengan cara membacakan materi yang diajarkan dan menerangkan kepada para murid, dan murid tersebut menyimak dan menghafalnya. Untuk kemudian itu guru menguji hafalan mereka dan pemahaman para murid. Dan selanjutnya yaitu munculnya organisasi Islam pertama kali di Indonesia adalah sebagai upaya untuk melaksanakan ajaran Islam dan mencerdaskan bangsa. Salah satu program yang dijalankan yaitu Khair, yang lebih dikenal dengan Jamiatul Khair, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905, yang anggotanya mayoritas berkalangan Arab. Program utamanya adalah pendirian dan pembinaan sekolah tingkat dasar serta pengiriman anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan pendidikan. Namun program ini memiliki hambatan karena kekurangan kemunduran kekhalifahan. Yang kedua yaitu Al-Irsyad adalah pecahan dari Jamiatul Khair. Al-Irsyad merupakan tujuan utama merubah tradisi dan kebiasaan orang-orang Arab tentang kitab suci, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan bahasa lainnya. Kedua, membangun dan memelihara gedung-gedung pertemuan sekolah, unit percetakan. Salah satu perubahan yang dilakukan Al-Irsyad adalah pembaharuan di bidang pendidikan. Pada tahun 1913 didirikan sebuah perguruan modern di Jakarta dengan sistem kelas materi. Pelajaran yang diberikan adalah pelajaran umum di samping pelajaran agama. Sekolah Al-Irsyad mempunyai cabang dan dari semua yang berada pada tingkat dasar. Adapun yang ketiga, Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 10 November 1912 yang bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah oleh Ki Hajar Ahmad Dahlan. Muhammadiyah merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan kemasyarakatan. Tujuannya didirikan Muhammadiyah adalah membebaskan umat Islam dari kebekuan dalam segala bidang kehidupan dan praktek agama yang menyimpang dari kemurnian ajaran Islam. Sebagai organisasi dakwah dan pendidikan, Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Muhammadiyah mempunyai pendirian sekolah dasar pada tahun 1915, di mana pada sekolah tersebut diajarkan pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Pada tahun 1929, Muhammadiyah telah menerbitkan 700.000 buah buku dan brosur. Pada tahun 1938 telah memiliki 31 pustaka umum dan 1.774 sekolah. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Dian Fitri dengan NIM 2119246 akan mempresentasikan makalah. Selanjutnya, poin yang kedua mengenai peran ulama dan pesantren dalam upaya kemerdekaan Indonesia. Peran kaum ulama dan santri dari awal perjuangan merebut kemerdekaan hingga dapat menikmati suasana kemerdekaan saat ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Merekalah yang memberikan keyakinan kepada rakyat Indonesia yang pada saat itu harga diri dan martabatnya sedang diinjak-injak penjajah dan dicap sebagai inkladar atau bangsa rendahan.
dari gerakan perlawanan bersenjata hingga jalur diplomasi, keyakinan akan syahidlah yang memberikan kebenaran, yang memberikan keberanian kepada mereka untuk melawan kaum kolonial barat yang menganggap dirinya sebagai ras kulit putih yang unggul. Setelah perang Diponegoro, ada sekitar 130 pertemuan yang melibatkan kalangan pesantren demi bangsa Indonesia. Kemerdekaan merupakan hasil karya seluruh bangsa Indonesia dan ulama santri juga ikut andil. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki andil dan kontribusi yang sangat besar bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi pesantren, Indonesia adalah martabat dan harga diri. Memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia adalah merebut harga diri. Memperjuangkan cita-cita proklamasi adalah memperjuangkan kemanusiaan. Bagi umat Islam, khususnya para santri, kemerdekaan rakyat Indonesia adalah rahmat Allah yang seperti tertulis dalam Preambulum Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ulama dan santri disebut sebagai pejuang bangsa. Laskar Ulama Santri membela Indonesia tidak hanya dengan emosi, tetapi dengan ilmu pengetahuan, spiritual, dan strategi. Ilmu yang dimiliki kiai ditularkan pada santri dengan semangat membela tanah air dengan fatwa jihad. Demikian juga spiritual ditanamkan agar punya daya tahan dan tidak takut dengan penjajah, walau dengan senjata seadanya. Sedangkan strategi diatur sebagaimana ketika Rasulullah menghadang musuh-musuhnya. Pengalaman yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro dalam menghadang musuh bangsa diteruskan oleh para pengawal setianya dari kalangan santri. Sejumlah nama seperti Kiai Abdus Salam Jombang, Kiai Umar Semarang, Kiai Abdul Rauf Magelang, Kiai Muntaha Wonosobo, Kiai Yusuf Purwakarta, dan sebagainya. Hal ini selaras dengan asumsi dan nilai-nilai dasar yang menjadi kerangka dasar bangsa ini, bahwasanya Indonesia merupakan bangsa dengan masyarakat yang terbentuk atas dasar kebinekaan atau keberagaman, yang tentunya menjadi landasan kuat dan paling mendasar dari semangat perjuangan. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Raja Monandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan melanjutkan penjelasan pada poin yang C, yaitu peran ulama dan pesantren dalam upaya pembentukan NKRI. Sejarah mencatat bahwa ulama, kiai, dan komponen pesantren turut memberikan sumbang besar terhadap realisasinya kemerdekaan bangsa ini. Hal ini tak lepas dari realita para ulama saat itu mempunyai pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat Indonesia. Dengan pengaruh tersebut, banyak rakyat yang bersatu dan bergabung melawan penjajah. Begitu tokoh-tokoh Islam yang membentuk pasukan yang untuk menyerang bagaimana untuk kemerdekaan Indonesia ini. Mereka berjuang mengangkat senjata bersama rakyat dalam perjuangan melawan penjajah. Maka terbentuklah laskar-laskar rakyat seperti Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin, dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah peran ulama dan pesantren untuk perang untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Bahkan Kiai Haji Khatib Umar, pengasuh pondok pesantren Raudatul Ulum Jember, berani menyatakan bahwa seandainya tidak ada kiai dan pesantren, niscaya tentara-tentara Indonesia akan hancur. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki tempat berlindung, bertahan, dan menyusun strategi serta kekuatan kecuali di pesantren.
Jadi bisa dikatakan kiai dan pesantren di masa dahulu adalah pusat perjuangan bangsa ini. Kemudian keberhasilan pertempuran ini tak lepas dari resolusi jihad yang dikeluarkan oleh ulama NU. Resolusi ini bermula dari fatwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya yang kemudian dikokohkan pada Maktumar NU di Purwokerto pada tahun 1946. Maka resolusi jihad menyebutkan bahwa perperangan melawan penjajah adalah kewajiban fardu ain bagi orang yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari kedudukan musuh. Jadi ulama sekarang harus menyiapkan hasil ataupun memperjuangkan, wajib berjuang sebelum berhenti. Semangat para ulama dikobarkan dahulu, masih tertanam dalam dada generasi masa mereka sampai sekarang. Hanya tidak lagi berbentuk fisik, tapi lebih kepada usaha untuk pengisi kemerdekaan dengan hal-hal cita-cita para ulama-ulama bisa terwujud. Kemudian ketika penyusunan Undang-Undang 1945, kaum santri yang mayoritas berlatar belakang Nahdlatul Ulama, yang wakil-wakil tokoh NU dalam pemerintahan sepakat menghapus 7 kalimat dalam susunan UUD. Sehingga menekankan bahwa negara Indonesia tidak berdasarkan agama Islam, namun berdasarkan negara kesatuan. Bahkan pada tahun 1984, kaum santri melopori dan menerima bahwa Pancasila menjadi satu-satunya azas dalam kehidupan bernegara. Kata Kiai Wafa, setelah kemerdekaan hingga saat ini, para santri dan kehidupan berbangsa dan bernegara juga masih sangat besar. Santri menjadi bandul kekuatan yang moderat dan toleran. Sekian video dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudara saya selanjutnya.